Sebenarnya, apa sih fungsinya materai? Dokumen apa aja sih yang wajib kita materaikan? Dan bagaimana dampaknya apabila dokumen tersebut belum atau tidak kita materaikan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai habis. Banyak orang yang salah kaprah. Mereka mengira bahwa suatu dokumen penting yang tidak atau belum dimateraikan bisa menjadi dokumennya nggak valid, menjadi tidak sah. Tapi apakah benar demikian? Untuk bisa menjawabnya, kita perlu melihat ke dua dasar hukumnya dulu nih. Yang pertama, Undang-Undang Bea Materai Nomor 10 Tahun 2020 yang telah berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Dan yang kedua, kita perlu ngecek lagi ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 garing PMK.03/2021 yang telah berlaku sejak 20 Januari 2021. Jadi sebenarnya bea materai itu adalah pajak yang kita bayarkan kepada negara atas dokumen-dokumen tertentu yang bentuknya bisa berupa tulisan tangan, cetakan, atau dokumen elektronik. Nah, dokumen-dokumen tertentu ini artinya tidak semua dokumen wajib kita materaikan, hanya beberapa dokumen tertentu aja, yaitu dokumen yang bisa menunjukkan telah terjadinya kejadian perdata, dan yang kedua, dokumen yang akan dipakai sebagai alat bukti atau keterangan di pengadilan. Nah, selama dua syarat itu terpenuhi, maka dokumen itu wajib kita materaikan. Tapi bukan seluruh dokumen yang kita bikin wajib dimaterai ya. Nah, selanjutnya, bentuk-bentuk atau contoh-contoh dokumen yang wajib kita materaikan itu diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Bea Materai. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Surat perjanjian, surat kuasa atau power of attorney, surat pernyataan, surat hibah, surat wasiat, akta notaris, akta PPAT, pejabat pembuat akta tanah, dokumen transaksi, dokumen yang nilai nominalnya di atas 5 juta rupiah, atau dokumen-dokumen lain yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, tarif dari bea materai ini adalah Rp10.000 untuk masing-masing dokumen. Jadi misalnya nih, kita punya bikin perjanjian gitu ya, antara kita sama pelanggan. Terus kita bikin 2 rangkap, satu buat kita, satu lagi satu rangkap buat si pelanggan. Maka masing-masing dokumen itu wajib kita materaikan satu-satu. Begitu juga kalau kita bikin dokumen 4 rangkap, ya berarti kita belinya 4 materai juga untuk masing-masing dokumen tersebut. Jadi, Undang-Undang Bea Materai itu telah mewajibkan bahwa surat perjanjian atau dokumen lain yang nilai nominalnya di atas 5 juta rupiah itu wajib kita materaikan. Tapi, apa yang terjadi kalau ternyata nih kita masih memiliki perjanjian yang belum sempat kita kasih materai? Dampaknya bagaimana? Dampaknya itu sebenarnya ada 2. Yang pertama, dengan tidak adanya materai tersebut, sebenarnya perjanjian itu tetap masih berlaku, tetap masih mengikat para pihak. Hak dan kewajiban para pihak itu masih tetap berlaku. Tapi, dengan kita belum memberikan materai, itu artinya para pihak itu belum melakukan pembayaran pajak kepada negara atas dokumen perjanjian tersebut. Nah, akhirnya dampak keduanya adalah, kalau amit-amit nih, para pihak itu akhirnya bersengketa, kan udah pasti kita akan membawa dokumen tersebut ke pengadilan untuk diperiksa jadi alat bukti dan sebagainya. Nah, resikonya adalah kalau kita belum memateraikan perjanjian tersebut dan kita submit dokumen itu ke pengadilan, ada resiko dokumen itu ditolak oleh pengadilan, nggak jadi bisa diperiksa, nggak bisa dijadikan alat bukti atau alat keterangan di dalam sengketa kita itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah untuk semua perjanjian yang belum sempat kita materaikan, kita bisa melakukan yang namanya nazegelen atau pemateraian kemudian. Nah, cara melakukan nazegelen itu adalah kita bawa dokumen perjanjian kita ke kantor pos setempat. Nanti pejabat pos itu akan melakukan nazegelen yang dipersamakan dengan pembayaran bea materai Rp10.000 atas dokumen tersebut. Supaya kalau kita bersengketa, kita submit dokumen itu ke pengadilan, dokumen itu tetap bisa diperiksa oleh pengadilan. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, saat ini kita udah banyak banget pakai yang namanya tanda tangan elektronik, dokumen perjanjian elektronik, dan sebagainya.
Oleh karena itu, pada tanggal 1 Oktober 2021 kemarin, Menteri Keuangan juga telah meluncurkan yang namanya elektronik materai. Bentuk dari elektronik materai bisa dilihat seperti ini. Pada saat video ini dibuat, elektronik materai ini baru akan digunakan oleh 5 perusahaan BUMN pertama, yaitu Mandiri, BNI, BRI, dan PT Telkom Indonesia. Sedangkan untuk penggunaan oleh masyarakat luas itu masih perlu kita amati bersama. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa ikut menggunakan elektronik materai? Oleh karena itu, Menteri Keuangan memberikan mandat kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Perum Peruri untuk melakukan edukasi ke masyarakat supaya masyarakat juga bisa ikut menggunakan yang namanya elektronik materai terhadap dokumen perjanjian elektronik. Kesimpulannya, materai adalah bukti pembayaran pajak kepada negara atas dokumen yang telah kita buat. Tapi sebenarnya, ada atau tidak adanya materai terhadap dokumen itu tidak mempengaruhi validitas atau keabsahan dokumen tersebut. Tetap kok dokumen tersebut berlaku efektif dan tetap mengikat. Tapi, tetap ada resiko hukumnya. Kalau kita tidak melakukan pemateraian, resikonya adalah dokumen tersebut bisa ditolak oleh pengadilan dalam hal terjadi sengketa di antara para pihak. Solusinya, kita bisa melakukan yang namanya nazegelen atau pemateraian kemudian terhadap dokumen tersebut di kantor pos setempat. Khusus untuk dokumen perjanjian elektronik, sejak tanggal 1 Oktober 2021, pemerintah telah meluncurkan elektronik materai. Disclaimer. Pada saat video ini dibuat, penggunaan elektronik materai masih sangat terbatas oleh perusahaan BUMN. Sementara penggunaan elektronik materai oleh masyarakat luas masih perlu kita amati bersama bagaimana caranya. Kemudian, video ini merujuk pada peraturan yang berlaku pada saat video ini dibuat. Dalam hal di masa depan terjadi perubahan peraturan, maka konten dari video ini juga tunduk terhadap perubahan peraturan tersebut. Jika kamu mendapatkan video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, komentar di kolom di bawah, serta sebarkan video ini ke teman dan keluarga kamu. Karena manfaat yang kamu rasakan sekarang juga bisa mereka dapatkan. Terima kasih sudah menonton, inilah Katalis.